Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Health Fitria Channel. Di video kali ini saya ingin berbagi beberapa soal pedagogik yang berhubungan dengan kurikulum 2013, pengayaan dan penilaian. Ini sudah sesuai dengan FR yang beredar baik di grup-grup CPNS kayak di Facebook dan di Telegram. Jadi ini hanya sebagai contoh soal ya teman-teman. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada penyampaian yang kurang tepat. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mampir dan sudah subscribe channel ini. Bagi yang baru mampir dan belum subscribe, saya mohon dukungannya untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tahu apabila saya ada upload video terbaru yang berhubungan dengan CPNS. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan antara lain: A. Tantangan internal dan eksternal. B. Responsibility. C. I.C. Dorset. D. Enriched. Ya, jawabannya adalah tantangan internal dan eksternal. Jadi yang faktor yang harus dikembangkan dalam menyusun kerangka dasar kurikulum ini adalah yang faktor internal dan eksternalnya. Soal nomor 2. Kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Artinya yaitu A. Kurikulum harus mengandung hal-hal kurikulum harus mengandung hal-hal harus sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. B. Menyeleksi nilai dan budaya, mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengkomunikasikan. D. Mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat atau reinforced, dan memperkaya atau enriched antar mata pelajaran. Ya, jawabannya adalah C. Jadi supaya lebih jelasnya, pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, pengolahan informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Jadi adalah C. Baik, soal nomor 3. Perkembangan kurikulum pemangku kepentingan STTK dilakukan dengan melibatkan pemangku stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan bermasyarakat, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Jawabannya adalah C. Jadi pemangku kurikulum ini yang relevansi itu dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan masyarakat, dunia dan usaha, dan dunia kerja. Jadi ini lebih tepatnya ke menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi dia saling keterkaitan. Soal nomor 4. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan
kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Jawabannya adalah D. Beragam dan terpadu. Jadi ini sesuai dengan prinsip perkembangan kurikulum yang beragam dan terpadu. Soal nomor 5. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Jawabannya adalah B. Jadi upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar itu paling tepatnya adalah guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan yang bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Soal nomor 6. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Ya, jadi mana teman-teman yang benarnya? Ya, jika pengayaan maka yang paling tepat adalah C. Memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam. Jadi diberikan bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. Oke, itu yang paling tepat. Soal nomor 7. Yang dimaksud dengan penilaian adalah A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. B. Proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi. C. Membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria. D. Proses interaksi antara peserta didik dan pendidik. Jawaban yang benar adalah A. Jadi yang dimaksud dengan penilaian adalah pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur. Jadi kata kuncinya mengukur ya teman-teman, mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Soal nomor 8. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas disebut penilaian ... A. Pretest. B. Post-test. C. Autentik. D. Non-autentik. Ya, jawabannya adalah autentik. Jadi bentuk penilaian yang peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan itu yang disebut dengan penilaian autentik. Soal nomor 9. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi penilaian diri. Penilaian teman sejawat atau peer evaluation oleh peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah A. Skala penilaian, B. Rubrik, C. Jurnal, D. Soal tes.
Jawaban yang tepat adalah A. Skala penilaian atau disebut juga dengan rating scale. Soal nomor 10. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup beberapa kompetensi, yaitu A. Kompetensi spiritual, kompetensi sikap. B. Kompetensi inti, kompetensi dasar. C. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, dan kompetensi pengetahuan. D. Kompetensi sikap sosial. Ya, jawabannya adalah ini gampang ya. Saya yakin teman-teman tahu jawabannya adalah C. Jadi lingkup penilaian hasil belajar yaitu sikap spiritual, sikap sosial, kemudian kompetensi keterampilan, dan kompetensi pengetahuan. Jadi itulah ada 10 soal yang sudah kita bahas. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir dan sudah mengikuti video ini. Sampai jumpa pada video yang akan datang. Tetap semangat dan tetap berlatih bagi teman-teman yang belum mengikuti tes. Semoga sukses pada ujian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.